Praktikum respirasi pada makhluk hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nurbaya Fatimah, nomor NIM 8575046679. Tujuan praktikum Di sini saya akan mempraktekkan tentang praktikum IPA, yaitu tentang respirasi pada makhluk hidup. Alat dan bahan yang digunakan di sini ada 3 buah botol yang sudah diberi label A, label B, dan label C. Lalu ada ini tumbuhan, ada jangkrik, ada 3 sedotan, kipet, kapur sirih, kain kapas, plastisin, dan air yang sudah diberi warna merah. Nah, pertama-tama kita akan memasukkan terlebih dahulu ke dalam tiap botol satu persatu yang udah diberi label. Yang pertama, kita masukkan sedikit atau secukupnya kapur sirih ke dalam botol yang diberi label A. Yang kedua, kapur sirih dimasukkan ke dalam botol yang diberi label B. Dan yang terakhir, kita masukkan kapur sirih ke dalam botol ke dalam botol yang sudah diberi label C. Nah, lalu sekarang kita masukkan sedikit demi sedikit kapas ke dalam label A yang sudah diberi kapur sirih. Yang kedua, ke dalam label B yang sama, yang sudah diberi kapur sirih. Dan yang terakhir, botol C yang sudah diberi kapur sirih. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan tumbuhan ini ke dalam botol yang diberi label A. Yang kedua, kita masukkan jangkrik. Selanjutnya kita masukkan jangkrik ke botol yang diberi label B. Kita tutup dulu sebentar. Dan yang terakhir, yang C, tidak diberi tumbuhan atau makhluk hidup. Sekarang kita tutup satu persatu botol ini dengan sedotan yang udah ditutup pakai plastisin. Jangan sampai ada udara yang keluar dari sini. Botol yang kedua.
Nah, sudah selesai semuanya. Selanjutnya kita akan membaringkan ketiga botol ini. Botol A yang berisi tumbuhan, botol B yang berisi jangkrik, dan botol C tanpa ada makhluk hidup dan tumbuhan. Nah, lalu kita akan memasukkan air yang sudah diberi warna ini ke dalam tiap-tiap botol yang sudah diberi label ini. Kita kasih tanda dulu dari jarak yang pertama. Nah, sesudah selesai, kita akan mengamati dari ketiga botol ini, botol A, botol B, dan botol C. Kita akan mengamati apakah dari ketiga botol ini ada perubahan dari hasil pengamatan setiap 5 menit. Kita akan mengukur dari hasil pengamatan 5 menit pertama untuk botol A mengalami perubahan sebanyak 1 cm. Untuk botol B mengalami perubahan 2,5 cm, dan untuk botol C tidak mengalami perubahan sama sekali. Sekarang kita akan mengamati lagi 5 menit yang kedua. 2 sampai 5 menit kelima. Untuk botol A mengalami perubahan sebesar 1,2, 1,5, 2,5, dan 3,5. Botol B mengalami perubahan sebesar 3, 3,5, 5,5, dan 6,5 cm. Dan botol C masih tidak mengalami perubahan sama sekali. Jadi, kesimpulan dari praktikum tentang respirasi pada makhluk hidup menunjukkan bahwa setiap makhluk hidup pasti melakukan respirasi, dan respirasi yang dilakukan pasti membutuhkan oksigen dan karbon dioksida. Namun, laju pernapasan setiap makhluk itu berbeda-beda. Pada jangkrik, laju pernapasannya lebih cepat, dan pada tumbuhan laju pernapasannya lebih lambat. Sekian dan terima kasih.
limun 1 gunakan untuk bernapas. Selanjutnya, hembuskan napas Anda pada botol B melalui sedotan limun 1. Lakukan berkali-kali hingga air kapur di botol B menjadi keruh. Amati kedudukan air berwarna dalam pipa dari sedotan aqua pada setiap leprometer.